Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramun wa alim ulama, para tuan guru, terkhusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami'ah Rahmah, segenap perangkatnya, hadirin wal hadirat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi mahabbah dan ta'zim sama saya. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah mentakdirkan kita berada di masjid yang kita cintai bersama ini, terutama di tempat yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam alhamdulillah tercurah limpahkan kehadiran Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang selalu senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Hadirin wal hadirat, di dalam firman-Nya Allah senantiasa menggunakan kalimah atau kata anzala dan nazala. Al-Quran yang diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz yang berjumlah 6.236 ayat diturunkan ke langit dunia, itu dinamakan anzala. Sedangkan Al-Quran yang diturunkan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, itu Allah selalu berfirman dalam kalimah nazzala. Karena Al-Quran menggunakan dua kata ini untuk menunjukkan turunnya Al-Quran, maka para ulama merumuskan bahwa Al-Quran turun dua kali, yaitu dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, lalu dari langit dunia diturunkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara perlahan-lahan sesuai dengan kebutuhan dan terjadinya asbabun nuzul. Apa arti turun di sini? Para mufassir menafsirkan kata turun artinya bukan berarti firman Allah berada di atas, tapi ketika firman Allah Subhanahu wa taala ini turun pada tanggal 17 Ramadan, itu artinya menampakkan atau mewujudkan bentuknya, sehingga para ulama sepakat arti turun adalah menampakkan dengan wujudnya Al-Quran. Dalam sisi lain, Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Artinya tidak ada keraguan dalam kitab itu, di dalamnya. Kenapa Allah di awal-awal juz pertama ini memproteksi Al-Quran dengan firman-Nya, yaitu dzalikal kitabul la raiba fihi. Itulah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Bahkan di sisi lain ketika Allah berfirman untuk mengungkapkan ayat-ayatnya yang agar ketika ungkapan itu difirmankan, Allah selalu senantiasa menggunakan kalimat yang lain. Contohnya untuk menggambarkan orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Artinya Allah tidak menciptakan
dua hati di dalam rongga manusia. Artinya untuk menyampaikan bahwa orang munafik itu kalau mau kafir, kalau mau munafik, kalau mau mukmin. Artinya Allah di situ menunjukkan kalimatnya dengan kata rojul. Rojul yang berarti laki-laki. Kata rojul itu asal kata dari kata rijlun yang berarti kaki. Berarti laki-laki itu memang Allah ciptakan untuk berjalan di atas bumi. Artinya untuk mencari rizki. Sedangkan perempuan itu asal kata dari mir'ah. Yang asli nama katanya imro'ah. Susunan kalimat dari rojul, rijlani, rijal. Susunan kata ini kalau untuk laki-laki berurutan. Ada huruf ro, jim, dan lam. Tapi kalau untuk perempuan imro'ah, imro'atani, nisa. Di sini terjadi perubahan makna bahwa perempuan itu sering berubah dan kalimatnya pun tidak nyambung. Jadi biasa dalam hal ini perempuan biasanya suka nggak nyambung. Itu biasa di dalam kehidupan keluarga juga kita terjadi. Dan mohon maaf ini harus sampaikan. Al-Quran juga diturunkan dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Dan mungkin yang kita ketahui juga Nabi Muhammad adalah menerima wahyu Al-Quran juga Nabi termulia. Dan pada akhirnya umat Nabi Muhammad adalah umat termulia daripada sebelum umat-umat terdahulu. Hadirin wal hadirat, semoga kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala kasih sayang dengan berkahnya Al-Qur'an. Karena ada juga yang orang dititip Al-Qur'an juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti Mustafa Kemal Atatürk, di antaranya juga Snowden yang dari Belanda itu. Yang ketiga pembunuh Sayyidina Ali. Beliau hafal Quran, tapi Allah laknat dengan Al-Quran itu sendiri. Hadirin wal hadirat, saya akan bacakan pesan dari Ramadan. Terlihat Ramadan sedang berkemas akan meninggalkan kita. Aku bertanya kepada Ramadan, hendak kemana engkau ya Ramadan? Dengan lembut Ramadan menjawab, aku pamit dulu. Aku akan pergi jauh, sangat jauh, selama 11 bulan. Aku akan menghilang darimu. Sampaikan pesanku kepada semua orang beriman. Terima kasih sudah menyambutku dengan gembira serta menghiasi hari-hariku dengan sabar dan istiqomah. Jika kamu merindukanku, jemput aku dengan doamu, seperti doa-doa yang selalu disenandungkan di bulan-bulan Rajab. Allahumma barikana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan. Insyaallah kita akan bertemu lagi dan kembali lagi kita dipertemukan di Ramadan tahun depan 1448 Hijriah. Semoga ini menjadi penutup yang indah bagimu dan semoga Idul Fitri menjadi pengganti yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.